Halo Sobat Puslu, selamat datang di podcast Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tempat ngobrol yang inspiratif, informatif, seru, dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Nah Sobat, hari ini saya lagi berada di salah satu kumpung jamur dari KTH Mekarjaya. Dan lokasinya nih Sobat, tepatnya berada di Desa Sindanghayu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon di Jawa Barat. Nah, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pengurus KTH Mekarjaya, dan beliau juga adalah penyuluh kehutanan swadaya masyarakat yang ahli di budidaya jamur. Nah, bagi sobat yang sedang menekuni usaha budidaya jamur, sedang mau berusaha bertani jamur, jangan lupa sediakan catatannya. Nah, kita langsung saja sambut teman ngobrol saya hari ini adalah Pak Sutardi. Selamat datang Pak Sutardi. Siap. Terima kasih ya udah mau nemenin saya ngobrol-ngobrol nih. Betul. Pak, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol kita asik hari ini, kita sapa dulu ya sobat-sobat di rumah. Halo Sobat Puslu, kesana Pak. Ayo Sobat Puslu. Halo Sobat Puslu. Halo semuanya. Nah Pak, saya baru pertama kali nih berkunjung ke salah satu kumpung dari kelompok Tani Hutan Mekarjaya. Saya lihat kumpungnya besar ya Pak ya, cukup besar. Terus backlognya di belakang saya ini banyak sekali. Nah, tapi sebelum kita ke sana Pak, ngobrol-ngobrol tentang budidaya jamur yang sudah ditekuni oleh KTH, boleh dong Pak sedikit cerita, ini KTH Mekarjaya ini tuh berdirinya kapan sih Pak? Siap. Jadi sebenarnya KTH Mekarjaya itu berdirinya tahun 2010. Itu 2010 teman-teman. Jadi tapi sebelumnya, sebelum saya masuk ke KTH Mekarjaya, itu ada yang namanya KTP, Kelompok Tani Penghijauan. Jadi di tahun 2007 itu ada lahan kritis pada saat itu, lahan pengangonan. Akhirnya saya terinspirasi dan saya mempunyai niatan bagaimana caranya menghijaukan. Nah setelah itu berjalan 3 tahun sampai 2010, itu kita baru dirubah atau merubah karena tugas saya sebagai kelompok tani penghijauan sudah selesai. Nah kemudian setelah itu berubah menjadi kelompok tani kehutanan. Jadi dalam hal itu pun tidak berjalan sampai tahun 2012. Akhirnya kita mempunyai inisiatif bagaimana kita jangan sampai hanya menunggu hutan. Jadi kita harus diadakan yang namanya ekonomi di situ. Jadi akhirnya saya memulai atau berniatan mempunyai usaha, yaitu usaha budidaya jamur. Dan alhamdulillah wa syukurillah sampai saat ini kami menggeluti sudah hampir 10 tahun. Jadi itulah teman-teman, jadi untuk sekilas perjalanan saya, kenapa saya menjadi kelompok tani hutan dan kemudian kami juga berbudidaya jamur. Mungkin seperti itu. Nah, berarti ini udah 2010, udah 12 tahun ya Pak ya, awalnya kelompok tani penghijauan. Betul. Nah, berubah menjadi KTH itu tahun berapa Pak? Tahun 2010. Oh, 2010 kelompok tani penghijauan. Kemudian tahun berubah. Itu juga kelompok tani hutan ya? Iya, betul. Kalau awal berdiri itu jumlah anggotanya berapa Pak? Jumlah anggota waktu itu 21 Bu. 21. Iya, betul. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya bertambah gitu. Jadi sekarang karena ada yang dari kelompok pembudidaya madu juga ada yang masuk ke sini. Oh, udah masuk. Ya, udah ada yang mulai bergabung gitu. Jadi berapa Pak total? Jadi sekitar 25-27-an lah. 25-27 ya. Nah kalau jenis usaha tadi kan jamur sudah disebutkan. Ya ada apa lagi Pak selain budidaya jamur? Sebenarnya di situ kan ada agroforestinya juga Bu, di KTH Mekarjaya itu. Jadi di situ ada yang peternak sapi, kemudian ada juga yang lebah gitu. Kemudian juga ada yang sifatnya PLBTH. Jadi pemanfaatan lahan di bawah tegakan gitu. Jadi hal semacam itu. Jadi KTH Mekarjaya itu bukan melulu atau bukan hanya di budidaya jamur. Jadi di awalnya memang berangkatnya dari situ Bu. Jadi dari kelompok tani hutan campuran gitu. Jadi cuman jamur itu masuk
setelah itu gitu. Jadi awalnya agroforestry Iya, dulu, betul, ya. PLBTH gitu, seperti itu. Karena kan kalau agroforestry itu panennya lama ya Pak ya. Betul, Iya, ya. jadi karena anggota KTH juga harus menghasilkan yang mempunyai nilai ekonomi. Iya, betul, ya Pak betul ya. sekali, Makanya Bu. harus ada usaha yang Iya, lainnya. betul. Nih Pak, kalau saya lihat ini kan banyak nih backlognya nih yang kelihatan kamera hanya Iya, segini ya, iya. tapi di sana ada 2 kumbung lagi kan ya Pak ya. Betul. Nah ini tuh jumlahnya ada berapa ya Pak ya kalau backlog? Kalau jumlah full backlog itu sekitar 50 ribuan, Bu. 50.000. Ya, per 4 bulan itu. Per 4 Jadi saya menggulirkan dari yang empat ruangan, yang satu kandang itu dibagi 2, Bu. Karena saya membidiknya setiap bulan kita harus bisa buang limbahnya itu. Nah, yang pada akhirannya jadi tidak harus menunggu 4 bulan gitu. Jadi setiap 1 bulan itu sudah putarannya termasuk dari yang 4 bulan itu. Jadi misalnya bulan ini 12.000, bulan ini 12.000, bulan ini 12.000. Yang pada akhirnya, jadi kita itu tidak ada waktu senggang atau waktu kosong gitu, Bu. Jadi seperti itu. Iya Pak, ini kan banyak sekali ya Pak ya. Ya. Sebelum kita mengobrol lebih jauh Ya. ya Pak. Tadi awalnya agroforestry, kemudian di tengah-tengah ada jamur tiram. Ya. Itu gimana ceritanya Pak? Melirik usaha jamur tiram Ya. bahwa kalau dilirik berarti kan yakin Ya. menghasilkan suatu Ya, nilai ekonomi gitu ya Pak ya. Betul. Itu gimana Pak ceritanya melirik usaha ini? Iya. Sebenarnya begini ya, Bu. Jadi jamur tiram itu yang pertama adalah menurut saya itu adalah usaha yang ramah lingkungan, Bu. Jadi kalau Ibu bisa melihat sendiri, bisa merasakan sendiri bahwa yang namanya kita di tempat produksi aja tidak ada bau, tidak ada kremeki yang gatal-gatal itu, Bu. Iya, itu ini nggak ada bau apa-apa nggak ya, ada, Pak, ya? nggak Saya ada. juga nggak nyium, ya. Makanya kenapa saya mengambil salah satu kecintaan saya ke jamur tiram. Di antaranya seperti itu. Jadi yang pertama adalah jamur tiram itu adalah usaha yang ramah lingkungan. Yang kedua itu adalah pasarnya sangat terbuka gitu. Oh. Jadi setelah kita menghasilkan suatu produk yang kami buat atau yang kami bikin di sini, jadi nanti setelah jadi jamur itu tidak susah-susah untuk menjual gitu, Bu. Enggak, emang banyak permintaan. Oh, alhamdulillah banyak sekali, Bu. Itu tantangan buat saya sebagai petani, yaitu bagaimana caranya saya supaya mempertahankan budidaya ini tetap langgeng. Karena apa? Pasarnya sangat menantang gitu, Bu. Jadi Gitu. bukannya susah cari pasar, Bukan, malah pasarnya ini udah terbuka lebar. Udah gitu ya, terbuka untuk lebar, jamur Bu. Cirebon ini. Iya, betul. Jadi, begini ya, Bu. Jadi ternyata jamur tiram ini untuk diolah menjadi makanan atau turunannya itu sangat banyak, Bu. Itu seperti itu. Jadi banyak pedagang-pedagang crispy jamur. Iya. Kemudian ada yang juga sate jamur gitu. Ya, Ada bakso yang juga bakso jamur iya, itu. macam-macam ya, Pak, ya, Macam-macam ternyata itu. ya. Ternyata sangat variannya banyak sekali untuk diolah menjadi makanan yang sangat bermanfaat gitu. Iya, kalau saya kira tuh kan jamur cuma bisa jadi tumis jamur aja ya Pak. Iya, Kreatif gitu itu ya. zaman dulu, Bu. Iya, ternyata kalau di tangan pengusaha Iya. jamur itu ya bisa berbagai produk ya Pak ya, Iya, menghasilkan, betul sekali. bisa dijual ya Iya. Pak ya. Nah Pak, di sini berarti kan dari mulai produksi apa ya? Iya. Produksinya dari mulai apa aja sih Pak tahapan-tahapan budidayanya? Mungkin kan sobat-sobat di rumah penasaran nih Pak, Iya. kalau budidaya jamur tuh Iya. ngapain aja yang dilakukan prosesnya? Berapa lama sih sampai menghasilkan seperti ini nih, Iya, sobat iya, nih? iya. Ini contohnya jamur yang udah apa ya, berbuah lah ya Pak Iya, istilahnya seperti ini. Iya. Boleh Pak Ya, begini ya, sobat-sobat semua, jadi para pecinta jamur, mungkin bahkan yang belum punya budidaya jamur pun bisa tertarik dengan apa yang saya kerjakan atau apa yang saya usahakan pada hari ini dan pada saat ini gitu. Jadi sebenarnya begini teman-teman, sangat sederhana sekali dan sangat mudah. Mungkin kalau di kami ini adalah salah satunya sangat terbuka luas atau sangat banyak yang namanya bahan baku untuk jamur tiram. Di antaranya kayak semacam sawmill dan sebagainya, itu pengusaha penggergajian ini sangat banyak. Jadi di situ saya mengambil salah satu keputusan, yaitu bagaimana caranya saya untuk memanfaatkan limbahnya itu. Jadi akhirnya saya yang pertama itu. Jadi pertama adalah
limbah kayu. Limbah kayu. Jadi di situ ada yang namanya limbah kayu. Secara umum bisa dibuat atau bisa dimanfaatkan untuk budidaya jamur. Tapi di satu sisi begitu saya melaksanakan salah satu pengamatan atau salah satu riset saya sendiri gitu. Jadi semua jamur atau semua limbah kayu itu tidak semuanya bagus untuk tumbuh. Di antaranya misalnya pohon-pohon yang terlalu keras, kemudian jati dan lain sebagainya, itu sebenarnya kayak mahoni itu kurang bagus untuk pertumbuhan. Tapi yang paling bagus teman-teman itu adalah pohon sengon. Jadi sengon itu mempunyai karakteristik rada sedikit empuk, kemudian kalau dipadatkan itu rongga-rongganya itu tetap masih nampak gitu. Karena apa? Di sela rongga-rongga itu terjadilah pembelahan miselium. Jadi miselium itu cepat sekali masuk. Kemudian yang kedua itu adalah untuk bahan nutrisinya, kami membuat salah satu nutrisi yang terbuat dari limbah juga, mungkin akhir itu. Jadi akhirnya itu dari dedek halus. Dedek halus itu didapatkan dari slip-slip penggilingan padi gitu. Kemudian ada juga yang namanya tepung jagung. Tepung jagung itu adalah, tapi kami pun tidak mengatakan bahwa tepung jagung itu wajib, teman-teman. Jadi tepung jagung itu bisa dikatakan hanya di daerah-daerah tertentu, terutama di daerah panas. Misalnya sobat mempunyai salah satu wilayahnya daerah panas, itu diperbolehkan memakai jagung, sobat-sobat. Tapi kalau di daerahnya yang dingin, berembun dan berkabut, itu kalau boleh saya ini tidak menganjurkan untuk memakai jagung, sobat-sobat. Jadi dalam hal itu karena apa? Jagung itu memicu kepada yang namanya buluk yang hijau itu, teman-teman. Jadi kalau kita memaksakan di daerah yang lembab, di daerah pegunungan yang DPL-nya terlalu tinggi, itu jangan memakai jagung. Tapi kalau di kami di daerah yang mungkin bisa dikatakan dari segi ininya hampir dekat dengan pantai, itu diperbolehkan. Karena apa? Si jagung itu karena bukan hanya karbohidrat di situ, ada yang namanya protein dan lemak. Jadi itu sangat bagus untuk dikolaborasikan dengan yang namanya dedek halus itu. Nah, teman-teman semua, mungkin sekilas untuk bahan bakunya seperti itu. Nanti kita bicarakan lagi ya bagaimana caranya, kemudian sistem pencampurannya dan lain sebagainya. Tapi kalau lebih efektifnya, alangkah lebih bagusnya sobat-sobat melihat ke Wanawiyata di Mekarjaya itu di Desa Sinanghayu gitu. Jadi langsung datang ya Pak, iya, ya, datang aja ke sini ke Desa Sinanghayu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Kemudian kami pun adalah salah satu binaan dari BP2SDM yang alhamdulillah kami ditunjuk sebagai pusat pelatihan di bidang jamur. Mungkin itu aja dulu teman-teman. Kita tunggu kehadirannya teman-teman semua untuk bisa datang dan belajar di Wanawiyata Widya Karya Mekarjaya. Nah, sobat, udah dipromoin duluan ya Pak sama Bapak ya. Nah, jadi KTH Mekarjaya ini adalah salah satu Wanawiyata Widya Karya di KLHK nih sobat, ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, jadi Wanawiyata Widya Karya itu apa sih? Pasti ada yang belum tahu kan? Wanawiyata Widya Karya itu adalah tempat pelatihan dan pemagangan untuk komoditas kehutanan nih sobat. Jadi kalau sobat mau ada yang belajar komoditas kehutanan macam-macam, itu ada di seluruh Indonesia, dan khusus untuk usaha budidaya jamur itu salah satunya adalah kelompok tani hutan Mekarjaya. Jadi untuk yang mau belajar budidaya jamur secara tuntas, nah itu bisa ke KTH Mekarjaya, langsung datang aja ke Cirebon. Nah Bapak, nanti kan sobat-sobat yang mau belajar datang sini ya kalau mau tuntas. Tapi boleh lah Pak, spill dikit aja. Nah tadi habis apa sih penyiapan bahan baku. Bahan baku itu apa aja sih prosesnya secara singkat aja Pak, sampai dengan jadi seperti ini tuh berapa lama juga sih kira-kira? Apakah setahun? Apakah hanya beberapa bulan? Gimana Pak? Ya siap. Begini teman-teman semua,
kita akan sedikit mengupas, walaupun tidak begitu tuntas gitu ya, karena ini mungkin dari segi apa namanya waktunya yang sangat terbatas. Contohnya begini, setelah kita menyiapkan bahan baku yang tadi sudah saya paparkan, yang pertama kita harus ayak dulu. Jadi si bahan baku itu harus diayak. Bahan baku yang namanya serbuk itu. Kenapa harus diayak? Karena di situ ada salah satu yang namanya serbuk kayu itu serpihan-serpihan yang tajam itu jangan sampai menusuk ke plastik yang nanti sebagai pembungkus gitu. Biar nggak bocor. Iya, ya, Pak, supaya ya? nggak Biar bocor. nggak bocor. Jadi nanti kalau menusuk ke situ, nanti kalau pas pengukusan itu akan terjadi air masuk ke situ. Airnya terlalu berat gitu. Nah, contohnya begini. Jadi setelah itu, oke lah, kita baru apa namanya menyiapkan bahan baku yaitu serbuk kayu. Karena saya di sini tidak menggunakan kilogram, tetapi saya menggunakan salah satu takaran secara visual aja. Contohnya kita ambil contoh nih, satu karung pakan ayam yang bekas pakan ayam yang 50 kilo, itu kira-kira dikasihnya dedek halusnya itu sekitar 2 kilogram atau 2,5 kilogram. Maaf. Kemudian jagung gilingnya kalau di saya nih setengah kilo. Kemudian setelah itu apa namanya kapur yang sudah dibakar atau kapur aktif itu sekitar setengah kilo juga. Nah, jadi yang akhirnya serbuk kayu satu karung, kemudian jagung gilingnya setengah kilogram, kemudian dedek halusnya 2,5 kilo gitu. Kemudian kapurnya juga setengah kilogram. Nah, dari hal itu jadi kita campurkan secara homogen gitu. Cuman kebetulan saya di sini memakainya apa namanya mesin mixer pengaduk. Tapi kita juga boleh pakai manual aja gitu. Bisa ya, Pak, ya? Bisa pakai mesin, bisa pakai mesin, bisa pakai manual. Jadi jangan terpatok atau terpaku kepada di Patar 5 harus pakai mesin, enggak. Jadi kita mangga dipersilahkan dan diberikan satu berbagai model ya. Model pengerjaannya ada yang sistem manual dan ada yang pakai mesin. Karena mesin itu hanya sebagai alat pendukung gitu. Nah, kemudian setelah itu kita peram dulu teman-teman, jangan sampai lupa. Jadi peram setelah kita diaduk gitu ya, gitu dikasih air sekitar 60%-nya itu. Jadi karena apa? Air itu untuk mencampurkan atau memberikan salah satu yang namanya terjadi pengomposan gitu. Ini jadi air biasa nih Pak? Air biasa, ya air biasa. Jadi kita bikinkan atau kita masukkan 60%. Tapi kalau kita lihat dari sejarah visualnya, itu kita kepal sekencang-kencangnya nih, si adukan yang sudah dikasih air, itu bisa menggumpal, tapi tidak bisa meneteskan air. Jadi jangan sampai teman-teman, jadi itu serbuk yang sudah dikasih air dan nutrisi itu sesudah menggumpal kalau dikepal dengan erat gitu, itu bisa menggumpal. Tapi waktu dikepal gitu, jangan sampai keluar air. Tidak sampai menetes. Tidak sampai menetes. Ya, Pak, ya? Itu nantinya itu kalau menetes akan terjadi pembusukan, bukan terjadi fermentasi gitu. Jadi terlalu kelebihan air. Betul, betul. Jadi dengan hal itu teman-teman semua, jadi setelah itu kita baru diperam selama 1 hari 1 malam. Itu paling sebentar. Karena apa? Menurut pengalaman saya semakin lama itu semakin bagus. Berarti gitu. itu sudah jadi backlog seperti ini ya Pak ya di belakang? Iya. Sudah. Iya. Nanti kalau ini belum itu waktu itu. Jadi baru pemeraman dulu selama 1 hari 1 malam gitu ya. Nanti setelah itu masuk ke packing gitu. Jadi di packing itu maksudnya jadi tapi awas teman-teman, jangan sampai kalau kita misalnya punya alat kukusnya 1000, ya kita bikin 1000. Jadi harus pas. Jangan sampai membiarkan si air kukus. Bukan, jadi yang sudah dibungkus itu dibiarkan di luar gitu. Oh iya. Karena nanti perubahan itu bukan terjadi salah satu fermentasi, tapi nanti pembusukan. Cirinya dari atas sampai bawah itu semakin berubah warna menjadi coklat tua. Seperti itu. Berarti jangan ada yang nunggu di luar, yang lain sementara dikukus. Iya, gitu ya. jangan. Itu harus pas gitu. Ya? Karena apa?
orang suka bilang begini, ah sama saja itu difermentasi juga kan dimasukkan ini. Jadi di situ kita harus mengetahui bahwa yang namanya jamur atau budidaya jamur, usaha jamur itu kan yang paling utama adalah hasil air. Jangan sampai di hasil airnya kurang bagus. Jadi disitulah yang ini teman-teman. Jadi ada salah satu teknik-teknik tersendiri gitu. Kemudian setelah itu, setelah dibungkus, kita masukkan ke ruang pasteurisasi atau ruang perebusan gitu. Itu kalau sistem di kita itu masih manual kan, itu mestinya bisa di drum yang biasa itu, drum bekas minyak tanah dan lain sebagainya waktu zaman dulu, atau bekas thinner itu. Jadi jangan sampai istilahnya satu kali lagi tadi terpaku, alatnya harus seperti ini. Enggak, sangat mudah, sangat simpel, sangat sederhana teman-teman. Jadi tatkala kita ingin usaha, ayo kita berangkat dari kemampuan apa yang ada gitu. Apa yang kita punya. Apa yang kita punya. Jangan sampai menunggu alatnya harus seperti di Mekarjaya atau lain sebagainya. Enggak boleh. Enggak mulai-mulai nanti. Enggak mulai-mulai. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua setelah itu masuk ke yang namanya ruang pengukusan itu selama 7 jam karena bukan boiler teman-teman. Syukur kalau teman-teman udah punya uang untuk membeli boilernya. Jadi itu hanya 46 menit itu bisa udah langsung dibuka dan diturunin gitu. Kalau karena yang manual tadi 7 jam. 7 jam. 7 jam. Itu 7 jam dengan catatan sekitar suhu 70 minimal. Itu selama 7 jam. Insya Allah bakal matang dan hasilnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman, kemudian setelah itu ya kita tinggal diturunin, kemudian didinginkan selama 1 hari 1 malam atau 2 hari gitu. Nah, di situ akan lebih bagus gitu. Kemudian kita masukkan atau diinokulasi gitu. Inokulasi dalam artian memasukkan bibit F2 ke yang udah melalui proses pengukusan. Nah, di situ teman-teman, kalau kita udah dimasukkan bibit F2 itu, tinggal kita taruh di ruangan-ruangan, di rak-rak yang seperti ada di kita di sini. Ini ya Pak ya, seperti ini. Terbuka aja seperti ini ya Pak. Seperti ini. Jadi cuman ada perbedaan. Kalau ruang inkubasi itu suhunya, suhunya itu harus 30. Jangan sampai minimal 30 derajat. Itu supaya pembelahan selnya lebih cepat. Berarti tidak boleh lebih dingin dari itu? Tidak boleh. Nah, setelah itu kita nunggu sekitar 25 hari di ruang inkubasi ini. 25 hari ya? Ya. Setelah 25 hari kita masuk ke ruang pertumbuhan. Tapi beda ruang nih Pak? Beda ruang. Iya. Tapi sobat-sobat jangan lupa, di ruang pertumbuhan itu suhunya cuma 26 derajat Celcius sampai 27 atau 28. Berarti harus suhu ruang ya? Iya, harus. Nggak terlalu panas, nggak boleh Jangan. Itu kelembabannya harus 80%. Jadi itu kalau 80% teman-teman, pasti berarti ruangan itu atau suhu panasnya di situ pasti cuma 27 atau 28. Jadi setelah itu kita tinggal nunggu panen, nunggu pertumbuhan gitu. Nah, tapi ini saya informasikan lagi, kalau sudah kelihatan muncul tumbuh jamur sekitar 5% atau 10%, kita cabut aja korannya dulu. Iya, koran yang saya ini coba ya Pak ya. Biar sobat-sobat semua ini kebayang seperti ini. Kalau bagusnya yang itu Bu. Yang mana Pak? Yang itu, yang udah putih. Ya. Ini ya? Ini ya Pak? Ya betul. Nah, jadi nanti kalau ini di sini udah tumbuh teman-teman, di sini ininya ambil aja korannya, ambil. Kemudian di sini ada cincin pralon kan, ada cincin ini lepas aja. Karena di pasar itu kalau nerobos dari sini itu bonggolnya besar-besar teman-teman. Jadi kalau bonggolnya yang besar itu kurang disukai oleh pasar. Nah, jadi kita mesti dicabut dulu ininya sama korannya. Nah, nanti kalau udah tumbuh sekali gitu, satu kali udah tumbuh, ini boleh dibesarkan. Ini nantinya seperti ini teman-teman. Nih, ini udah tumbuh, ininya kan udah melebar nih teman-teman. Nih, nah jadi harus seperti ini kan dulu. Biar kecil-kecil batang-batangnya. Iya, batangnya kecil dan bonggolnya juga kecil itu. Nanti untuk ukuran pasar itu sangat digemari teman-teman. Jadi kemudian yang terakhir, nanti ada yang bertanya mungkin sobat dan teman semua,
Pak Tardi, kira-kira ciri khas jamur yang mau dipanen itu seperti apa? Nah, ini ada satu contoh teman-teman, sobat. Ini yang mau dipanen itu kira-kira ini tudungnya ini ada sedikit pecah dikit atau bahkan masih bagus seperti ini, itu lebih bagus. Jadi nantinya ini udah waktunya mau dipanen. Satu itu. Yang kedua, jangan panen terlalu tua. Karena kalau panen terlalu tua, nutrisi yang ada di dalam itu terlalu kesodot semua. Keambil semua. Nah, yang akhirannya di sini akan terjadi salah satu pengambilan nutrisi yang sangat luar biasa. Jadi nanti untuk pertumbuhan kedua atau seterusnya ini akan rada telat. Tapi kalau seandainya pemetikannya rada muda, insya Allah nutrisi di sini enggak terlalu banyak ya. Berarti satu backlog ini tuh bisa berapa kali panen, Pak? Ini kalau yang ukuran 3 bulan ini bisa 3 sampai 4. 3 sampai 4 satu backlog. Iya, betul, betul. Oh, berarti berapa kilo tuh, Pak, kira-kira? Jadi kalau yang ukuran 17-30 saya kisaran kalau di daerah saya ini bisa 3 on. Oh, 3 on. 3 on ya. 3 kali panen 3 on. Iya, 3 ya betul. Kali 3 on ya. Ya. Bukan 3 on. Betul 3 on. 3 on ya, Ya. 300 gram. 300 gram ya. Jadi ada yang menanyakan, Pak Tardi ini 3 on itu satu kali metik atau enggak? Jadi saya kasih pemahaman, 3 on itu satu siklus. Satu siklus. Ya. Tapi kalau cuacanya lagi ekstrim, ini bisa jadi 2 on setengah cuman. Ya. Gimana cuaca ya, Pak? Betul, ya? Kalau betul. lagi bagus mungkin bisa lebih. Bisa lebih gitu, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar atau mau berminat ke jamur, insya Allah saya menyarankan jangan menunggu ahli. Jadi ahli itu akan datang dari pengalaman kita, sobat dan teman-teman. Dari proses ya, dari Pak. proses gitu. Yang kita jalanin, ketemu masalah. Betul. Itulah yang membuat kita ahli. Iya, yang menjadi guru yang terbaik itu adalah bukan dari salah satu keberhasilan, tapi kegagalan pun menjadi guru yang sangat luar biasa dan baik buat kita. Iya, justru berhasil setelah melalui kegagalan itu biasanya iya. semakin sukses. Semakin sukses ya. Oke, Pak. Udah ada lagi, Pak? Ada prosesnya? Untuk penyiraman barangkali. Oh, boleh, Pak. Penyiraman itu begini teman-teman. Jadi penyiraman itu, jamur itu adalah bukan tanaman air, teman-teman. Jamur itu tapi tanaman yang membutuhkan air. Jadi kalau seandainya penyiraman pun terlalu banyak, itu tidak tumbuh malahan. Jadi penyiraman itu backlognya disiram? Iya, terus seperti ini disiram? Tapi harusnya sistem kabut, Bu. Oh, gitu. Itu harus sistem kabut yang sangat bagus. Jadi kalau seandainya terlalu ini, karena itu ada bibit kayak pinhead itu yang mau ini, itu akan terbunuh lagi, rusak lagi dengan semprotan yang begitu frontal. Jadi harusnya pakai pengabutan aja gitu. Tapi di satu sisi setiap seminggu sekali tetap harus dicuci bersih depannya. Iya. Ya, itu jadi seperti agar itu. apa, Pak, penyiraman itu? Kelembabannya terjaga? Jadi menjaga kelembaban itu, Bu. Jadi kalau kita enggak menyiram, apalagi di daerah saya ini daerah panas gitu, itu tidak akan tumbuh jamur. Jadi untuk teman-teman, karena saya berbicara di sini mungkin ada yang dataran tinggi, ada yang di pantai, kota mungkin di kota juga ada. Jadi ayo teman-teman, selamat berjuang dan selamat mengikuti jejak saya tentunya yang di budidaya jamur tiram itu. Nah, mungkin sekilas gambaran seperti itu, Bu. Oh, nah, sobat, nih baik banget nih. Saya minta spill sedikit. Ternyata dikasih banyak tips-tipsnya ya. Mulai dari apa, Pak, tadi limbah kayunya yang bagus, sengon tuh udah dikasih rahasianya, sobat, nggak usah bingung-bingung lagi jenis kayu apa yang cocok, udah dikasih ilmunya sama Pak Sutardi. Dan banyak lagi sampai kelembaban air, suhunya udah. Nah, jangan lupa dicatat, biar nggak lupa. Nah, Pak, ini saya penasaran nih. Ini kan tadi satu backlognya itu 300 gram ya. Ini kan tadi Bapak ada 50.000 backlog. Berarti itu Bapak tuh dalam satu siklus itu produktivitasnya seluruhnya berapa, Pak? Produksi. Itu tinggal kita ngitung aja, Bu. Kalau seandainya kita untuk satu ininya 3 on atau 2 on setengah, itu tinggal hitung aja. Jadi kalau contohnya yang sederhana aja 50.000 ya, Bu, untuk per 4 bulan gitu. Berarti 50.000 kali minimal 2 on setengah. Itu kalau sedang ininya 3 on lah. Jadi kita memberikan satu informasi tidak muluk-muluk. Jadi nantinya jangan sampai sobat dan teman-teman semua nih,
kecewa. Pak Tardi katanya 4 on, 5 on, barangkali seperti itu ya. Kok saya enggak Kok gitu saya ya? enggak? Padahal saya belajar pernah di Litbang dulu. Jadi yang namanya jamur itu tergantung dari tonase backlog ring itu, Bu. Ya, di backlog ring itu adalah mempunyai salah satu patokan itu. Jadi bukan dari airnya gitu. Karena air yang 60% itu sebenarnya enggak ngaruh gitu. Jadi ngaruhnya di media yang waktu kering itu kita buat gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya di sini tidak mengandalkan berapa sih hasil dari satu backlog. Cuman yang saya punya atau saya usahakan adalah berapa puluh ribu sih kita harus membuat backlog jamur itu. Karena kalau kita boleh jujur, mungkin barangkali begini. Jadi Pak Tardi misalnya, kata jamur nih kalau bisa ngomong, mau berapa, bisa ngomong ya, mau berapa juta Bapak digaji sama saya, ya tinggal bikinnya aja. Itu sesuai dengan hitung-hitungan itu. Bikin saya yang banyak. Ya, jadi kalau pengen rezekinya besar, pintu rezekinya harus diperbesar itu, Bu. Jadi seperti itu. Makanya ayo sobat teman-teman semua, jadi kita jangan sampai syariat, hakikat, dan syarat syariat hakikatnya itu harus ditempuh gitu. Jadi jangan sampai kita harus mengandalkan hakikatnya, kemudian syariatnya kita tidak ditempuh atau tidak dijalani. Itu salah besar teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman, dan insya Allah kita bisa berjumpa mungkin pada saat ini kita hanya tayangan, dan nanti ke depan mungkin bisa bertatap muka langsung dengan saya di Wanawiyata Widya Karya Mekarjaya. Sekarang ketemu online ya Pak ya? Betul, nanti betul. sobat semua datang ke sini biar ketemu langsung sama Pak Sutari. Insya Allah. Pak, di sini berarti satu siklus itu berapa backlog yang dibuat Pak? Satu siklus itu saya tadi udah katakan 50.000, Bu. 50.000 per 4 bulan. Bulannya, oh berarti ya, per 4 bulan. 12.500. Ya, bahkan bisa nyampe ke 60 dia itu dari 15.000. Saya punya bidikannya 15.000 per bulan gitu. Makanya ini dilebarin lagi, Bu. Jadi tujuannya seperti itu. Iya, luar biasa sobat. Ini memang banyak banget nih kalau sobat nanti mungkin ada tayangannya ya sama Mas Editor ya. Dia akan diperlihatkan kumbung dari KTH Mekarjaya ini. Jadi sobat yang saya catat sih banyak backlog, banyak rejeki nih sobat ya Pak ya. Betul. Nah Pak, ini kan tadi sudah panen nih ya Pak ya. Itu pemasarannya kemana nih Pak nih? Ya. Yang ini kan banyak ya, 50.000 kali 300 gram tuh. Berapa tuh sobat? Saya gak ada kalkulator. Nah, itu gimana Pak? Pemasarannya kemana nih? Sebenarnya kalau urusan pemasaran tidak ada masalah, Bu. Bahkan pada saat ini saya banyak tantangan dari para bandar gitu. Jadi mintanya banyak, Bu. Cuman yang jadi kendala ini agak susah diproduksi gitu ya. Tapi menurut saya susah di orang pertanian dalam artinya menanam itu wajar. Kita menanam padi, menanam bawang, menanam cabai, itu pasti ada yang namanya kendala gitu. Apalagi di jamur, ini jamur itu goib loh, Bu. Iya, goib. Goib gitu. Karena apa? Jamur itu menanamnya bukan bibit jamurnya gitu. Iya. Kalau pohon jelas ada bibitnya. Pohon jelas. Waktu dulu tadi apa Pak? Jagung macam-macam jadi jamur. Jadi jamur gitu. Sedangkan spora yang saya ambil dari jamur juga gitu. Hanya sporanya aja gitu. Nah, jadi di situ pun bukan saya ini, iya ya, kalau saya ngegerutu atau bilang gimana-gimana, yang ditanamnya juga bukan bibit yang sebenarnya gitu. Ya, jadi wajar aja kalau ada sedikit keluhan dan sedikit kegagalan yang wajar gitu. Jadi mungkin itulah teman-teman, saudara-saudara semua. Jadi jangan sampai berhenti sebelum berperang gitu. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adik-adik semua, sobat-sobat semua, itu ingin budidaya jamur, jangan banyak nisan atau kuburan jamur di sana gitu. Itu mungkin hanya orang-orang yang mudah putus asa gitu. Tapi bagi saya enggak. Enggak berani mencoba ya Pak ya. Karena begini, jadi saya itu yang paling menguatkan hati saya adalah kok yang saya produk barangnya itu laku di pasar gitu. Tidak pusing-pusing kemana saya mau jual. Iya. Berarti bahkan pasar tersedia ya? Iya, bahkan saya yang sering dimarahin sama bandar. Ini yang paling menyakitkan saya begini. Pak Tardi kumbung segede gedung DPR, cuman saya kebagian jamurnya segini. Itu yang paling menyakitkan saya, Bu. Iya. Itu. Ya, mungkin butuhnya banyak. Iya. Produksinya Bapak misalnya ngasihnya kurang dari permintaan. Kurang dari permintaan. Beliau-beliau itu.
Jadi itulah yang menjadi persoalan buat saya. Cuman saya urut dada aja. Mungkin inilah nasib seorang petani jamur. Lagi banyak kita pusing. Pusingnya apa? Kalau tidak terjual semua bagaimana? Iya. Seperti itu, Bu. Iya, jadi berarti nih sobat, untuk KTH Mekarjaya ini malah kurang ya, bisa dibilang kurang ya Pak ya. Jadi permintaan pasar ternyata lebih besar daripada produksi yang sekarang dijalankan. Nah Pak, kalau kendala sendiri nih Pak nih, kan di setiap usaha pasti kan ada kendalanya ya Pak. Betul. Kendalanya apa aja sih Pak? Kendalanya begini ya, kalau mungkin dari segi hama penyakit ya ada juga hama penyakit gitu ya. Jadi hama penyakit itu adalah terdiri dari kecoa ada, kiongnya ada, kemudian apa namanya tikus itu. Tikus juga menjadi satu persoalan, menjadi salah satu apa namanya tantangan besar menjadi hama penyakit yang sangat luar biasa. Karena apa? Tikus itu menghantam atau memakan dari waktu awal. Jadi awal dari masih backlog. Masih backlog ini dimasukkan bibit di sini, ini dibolongin ininya. Akhirnya bibitnya kan diambil karena di dalamnya jagung kan. Oh, dia suka jagungnya. Iya, suka jagungnya. Betul, ya, betul. Nah, jadi itu termasuk kendalanya. Cuman itu juga masih bisa diatasi. Yang kedua, jadi itu kalau kelembaban terlalu tinggi, kelembaban terlalu tinggi itu bisa mengakibatkan untuk berjalannya miselium ini sangat lamban, bahkan bisa gagal. Jadi di situ pun kalau musim rendengan itu harus hati-hati, baik dari pengukusan dan sebagainya, atau penyimpanan di ruang inkubasi ini kita modifikasi dengan apa namanya plastik dan sebagainya. Itu pun salah satu ikhtiar kita untuk tidak terlalu fatal. Nah, kemudian yang selanjutnya kendalanya ini sudah menjadi rutinitas tiap tahun, Bu. Ini adalah setiap hari raya. Oh, kenapa tuh Pak? Itu kan bandar-bandarnya pada libur. Pasar swalayan, pasar tradisional pada libur, Bu. Iya. Akhirnya kan padahal di luar itu tidak libur yang makan. Tapi di dunia pasar itu udah libur gitu. Ada yang pulang kampung dan lain sebagainya. Itu pun harus dipertimbangkan oleh kita sebagai petani jamur. Oh, jadi hal-hal semacam itu pun harus menjadi pertimbangan gitu. Iya, karena kalau hari raya itu jamurnya nggak ada yang beli ya Pak? Iya. Nah, itu solusinya gimana tuh Pak kalau nggak ada yang beli? Makanya di sini ini punten ya, bukan saya promosi. Nah, di apa-apa, saya Pak, justru ini ajang promosi. Di saya begini, begitu saya menawarkan kemana-mana tidak diterima. Mas, ini mau beli jamur enggak? Waduh Pak, ini pasarnya lagi libur gitu. Iya. Nah, akhirnya saya jalan lagi, Mas ini, aduh ini lagi hajatan orangnya gitu, pedagang sayanya. Nah, jadi akhirnya saya pulang dengan rasa kekecewaan. Nah, makanya di produk saya, di jamur saya yang di crispy itu sama kerupuk, itu labelnya Poporose. Poporose itu apa Pak? Poporose itu kalau bahasa Wong kondi Sunda itu ngambek, marah gitu. Jadi kecewa. Misalnya saya, Pak ini saya mau jual. Waduh, enggak Pak, saya ini pedagang yang pada libur. Akhirnya saya pulang dengan rasa kecewa kan. Akhirnya saya waktu itu ditanya, tadinya kan Teh Yuni. Itu cuman kata orang-orang dari Mongabe waktu itu, jangan Teh Yuni itu orang banget katanya gitu. Iya, oh mereknya Teh Yuni. Iya, Teh Yuni anak saya yang bontot itu. Oh, anak Bapak. Akhirnya saya, itu mah jadul Pak, itu mah dari salah satu frustasi. Apa itu? Poporose katanya. Wah, itu bagus katanya gitu. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah merek Poporose itu menjadi merek karena saya waktu di Bandung, waktu di Gedung Sate, dipertanyakan apa yang Bapak punya itu punya historis katanya. Historisnya bagaimana Pak? Ya itu tadi, akhirnya orang ketawa semua. Iya. Dari kekecewaan akhirnya menjadi salah satu nama yang sekarang bisa dikatakan udah dikenal orang gitu. Nah, mungkin seperti itu. Iya, karena Poporose itu kan gampang diinget ya. Saya langsung inget nih Poporose. Cuman kan orang nggak tahu artinya. Jadi penasaran juga Poporose apa sih gitu ya Pak. Berarti tadi dari yang dijual nggak laku karena hari raya nih, khusus hari raya ya betul, Pak ya. Betul. Berarti diolah jadi apa Pak tadi? Kerupuk. Jadi crispy jamur, kerupuk crispy. jamur, sate jamur, bakso jamur itu. Oh, Bapak mengolah sampai situ juga? Iya. Bisa pesan Pak?
Insya Allah, Bisa insya Allah. pesan. Sobat di rumah bisa belajar juga nggak nih Pak? Insya Allah mangga, Bisa, karena ya. ini warna wiyata kan. Nah, sobat bisa sampai pengolahannya, sobat nggak sampai budidayanya aja ya? Iya. Iya, mantap sekali ya Pak ya, Iya. memang KTH Mekarjaya. Nah nih Pak, kita tadi sudah belajar sedikit ya Pak Iya. ya, tentang budidayanya. Cuman tadi tim saya bisik-bisik nih Pak, Iya. katanya itu tuh di situ ada alat yang unik katanya Iya, Pak, iya, benar betul. Pak? Betul, Nah betul. itu apa sih Pak alatnya Pak? Saya juga penasaran. Ya, memang semua peralatan jamur di sini adalah bukan, sekali lagi bukan saya promosi gitu ya. Iya, nggak Jadi apa-apa, memang Pak. itu sesuai kebutuhan Bu. Jadi setiap apa yang saya butuhkan, saya kadang-kadang orangnya terlalu gimana ya, ingin melakukan sesuatu, jangan cerita atau katanya gitu. Jadi kalau sudah saya melaksanakan apa itu jadi gagal dan sebagainya, itu masa bodoh lah. Tapi alhamdulillah yang ada, mungkin nanti tadi Ibu juga pernah lihat, itu semuanya adalah rekayasa atau salah satu modifikasi saya gitu. Oh, Bapak rekayasa sendiri Iya, mesinnya, iya. dimodif sendiri. Betul, betul. Oh, itu sama anggota KTH atau Bapak ngulik-ngulik aja gitu, Pak? Saya waktu itu saya belum bisa ngelas, saya begitu desainnya udah saya bikin, karena saya mau bikin ini, sodorkan ke tukang ngelas, ini mau bikin apa? Iya. Gitu. Saya nggak Bingung ngerti dia, ini. ya. Udah situ tinggal ngelas-ngelas aja gitu. Akhirnya Biasa saya bikin pagar, Pak, Iya. disuruh bikin apa? ya, akhirnya saya setelah itu belajar juga ngelas. Alhamdulillah saya dari mendesain langsung ngelas. Oh, Bapak ngelas sendiri Iya, akhirnya. iya. Luar Cuman biasa nih. sekarang mungkin mata saya udah karena usianya udah sekanjeng Nabi gitu, 62 Masa, Pak, tahun kok gitu ya. kelihatan masih muda. Ya mungkin ya kepaksa mudanya gitu. Jadi akhirnya saya diserahkan ke ponakan saya, adik saya gitu tuh yang tadi kerja di sini juga. Itu dianya suka ngelas. Memang beliau asalnya dari Bandung juga, dari Majalaya. Udah di Akang di sini ngelas gitu. Saya kalau habis ngelas itu mata saya perih gitu. Jadi udahlah, saya udah tua, mata saya kotok lagi nanti. Jadi akhirnya saya serahkan kepada adik saya gitu. Itu mesin apa aja, Pak? Yang Bapak inovasi itu, yang bikin sendiri gitu? Ya, Dimodif-modif. itu penggorengan itu ada yang di sana, kemudian mixer yang di sana, kemudian alat press, kemudian itu pengukus yang bisa berputar dibalik gitu. Kemudian ada lagi mesin press yang manual yang gini, yang tanpa listrik. Karena saya ditantang, begitu saya nyodorin ini, Pak, di saya listriknya nggak ada gitu. Akhirnya saya berpikir, kenapa saya harus bikin yang bagus-bagus tapi masyarakat nggak bisa make gitu. Karena listriknya Ya, tadi belum listriknya ada. nggak ada gitu. Akhirnya saya pakai ini. Kemudian yang manualnya juga, kok saya mah nggak bagus-bagus. Saya contohkan pakai paralon aja, Bu. Nih, pakai paralon di sini sebagai selongsongnya, ini mau digejog-gejog sampai sekuat tenaga pun nggak bakalan pecah. Jadi saya memberikan salah satu contoh ini yang pakai mesin, tapi seandainya pengen seperti ini, ada alternatif nggak Pak Tardi gitu. Saya bikinkan, ini seperti ini. Yang manualnya ya. Ketersediaan Betul sekali. sumber daya kita, Iya, ada iya. nggak listriknya? Iya. Kalau nggak ada listrik, pakai manual juga Iya, nggak apa-apa nggak ya Pak. apa-apa. Ya, yang penting jalan aja Iya, dulu ya Pak. iya, betul. Nanti juga ngikutin, kalau Betul, udah betul. punya ya pakai Iya, mesin. siap. Nah Pak, ini kan tadi 50.000 backlog ya Pak Ya. ya. Setelah panen berapa Pak? 3 kali, Ya. 4 kali. Nah itu kan pastinya ada limbah nih Pak Ya, nih dari betul. backlog ini. Nah itu penanganan limbahnya bagaimana Pak? Kebetulan saya alhamdulillah di sini udah ada mesin atau alat pemisah plastik. Jadi yang mudah-mudahan itu menjadikan salah satu solusi untuk bagaimana caranya mengamankan limbah itu. Oh jadi plastiknya tuh langsung dipisahkan dari Betul, betul. sekamnya itu Iya, ya Pak iya, ya? iya. Oh itu inovasi Bapak sendiri? Iya. Wah luar biasa ya Iya, Pak ya. iya. Jadi bisa diceritain tuh Pak, itu mesinnya tuh gimana sih Pak? Maksudnya limbahnya itu apakah memang dibuang kemana atau seperti apa? Sebenarnya itu kami sengaja untuk memisahkan plastik. Yang pertama, mungkin plastiknya itu bisa dijual gitu. Karena pada saat ini saya belum bisa
plastik ini untuk apa sih gitu. Iya. Jadi saya berharap dan saya memang ada keinginan, jadi si plastiknya itu dijadikan atau dibuat salah satu hal atau barang yang bermanfaat. Iya, sekarang kan banyak tas-tas dari limbah-limbah ya Pak ya. Ya, cuman untuk saat ini mungkin belum ada pulusnya gitu untuk mengarah ke sana. Cuman ya alhamdulillah itu setelah terpisah antara plastik dan isinya atau bekas pikluknya, kita ada dua cara. Pertama yaitu dikembalikan ke daur ulang ulang lem baglo gitu. Oh, berarti bisa didaur ulang bisa, ya? Ya. Oh, enggak hanya sekali terus dia jadi enggak hanya sekali ya? Oh, saya kira tuh biasanya kan hanya sekali pakai langsung dia jadi limbah ya Pak ya. Kalau di sini berarti bisa didaur ulang. Bisa. Ini karena pengalaman saya udah bertahun-tahun hal seperti itu. Jadi karena saya berpikirnya mungkin itu hanya pemikiran saya ya, bukan secara keilmuan gitu. Jadi saya melihat bahwa yang namanya jamur itu tumbuhnya bukan di pohon yang masih hidup, tapi yang sudah mati. Nah, kita temuin jadi kenapa istilahnya serbuk yang udah lapuk malah saya buang gitu pada awalnya itu. Tapi saya begitu coba terus-menerus dicoba, akhirnya hasilnya sama gitu. Nggak berkurang gitu. Nggak berkurang. Luar biasa. Ini berapa kali tuh Pak tuh didaur ulang bisa? Selama itu belum lapuk kayak roti gitu. Oh, selama itu tetap daur ulang terus ya Pak ya. Nanti kalau kelihatannya udah persis roti gitu, pas di ini udah nggak dipakai. Nanti larinya ke ke kompos gitu. Oh, itu pun tidak menjadi limbah, tapi dijadikan kompos. Gitu. Betul. Berarti kalau bisa dibilang ini zero waste ya Pak ya. Sekali tidak ada limbah ya Pak ya. Ya mungkin kata orang sih seperti itu, tapi saya tidak mengklaim bahwa saya ini udah zero waste Bu. Gitu, cuman itu usaha saya seperti itu gitu. Iya, karena ini kan tadi plastiknya ya walaupun belum dimanfaatkan menjadi nilai yang berekonomi, tapi kan tidak dibuang, bisa dijual ya. Dijual ke yang memang pengumpul plastiknya ya Pak ya. Terus kemudian ini sekam sisanya juga malah bisa didaur ulang lagi, yang sudah dipakai berkali-kali jadi pupuk ya Pak ya, malah bermanfaat ya. Luar biasa sekali Pak. Nah, ini jamur ini selain buahnya bisa dijual, ternyata limbahnya pun bermanfaat. Itu tidak merusak lingkungan. Berarti benar kata Bapak, kenapa sih suka jamur tadi? Karena ramah lingkungan. Betul, Pak ya, ramah lingkungan. Nah Pak, ini kita sudah selesai membahas budidayanya sampai ke limbahnya. Nah, ini kan kalau saya bilang ini sudah cukup berhasil ya Pak ya budidayanya. Dukungan siapa saja sih Pak yang selama ini diterima? Kan tidak mungkin KPH berjalan sendiri aja ya Pak ya, semuanya usaha sendiri, tidak ada dukungan kerjasama mitra dari orang. Nah, selama ini sudah bermitra dengan pihak mana aja Pak? Ya, alhamdulillah sekarang kan ya ini yang saya menjadi besar gitu ya. Ini adalah terutama dari Dinas Kehutanan. Kemudian yang selanjutnya itu yang diwakili oleh cabang dinas juga, CDK 8 ini saya haturkan banyak terima kasih. Kemudian dari ibu-ibu penyuluh yang sangat sabar mendampingi saya gitu. Boleh Pak disebutkan namanya Ibu Pak? Nur Hayati. Ibu Nur Hayati ada di belakang. Itu ada di belakang. Jadi saya tetap haturkan karena saya itu bukan jago IT dan lain sebagainya. Akhirnya keluh kesah saya ke beliau. Alhamdulillah Bu, kalau saya pengen misalnya pengen satu legalitas ini bagaimana? Akhirnya beliau yang membimbing saya gitu. Dibantu, seperti Pak. Itu ya. Jadi tetap saya haturkan banyak terima kasih. Kemudian yang selanjutnya BP2 SDM juga. Saya sangat berterima kasih sekali karena saya tidak mungkin bisa seperti ini tanpa ada yang mengorbitkan gitu. Jadi tetap saya mengaturkan banyak terima kasih ke BP2 SDM yang sudah memfasilitasi saya juga. Itu akhirnya saya punya peralatan dan sebagainya. Kemudian di awal ada sekretariat yang diberikan stimulan dari BP2 SDM. Akhirnya saya juga mengaturkan banyak terima kasih. Jadi mudah-mudahan, tapi jangan berhenti di situ saya. Jadi mudah-mudahan pihak
instansi atau pemerintah tetap hadir di tengah-tengah saya. Tatkala saya sedang merintih, tatkala saya sedang membutuhkan suatu informasi yang saya butuhkan, mudah-mudahan pemerintah ada di tengah-tengah kita sebagai petani gitu. Iya, Mungkin luar itu. biasa. Ya. Berarti kita harus berhubungan baik dengan instansi, ya Pak. Betul. Ya, berarti Bapak sudah berkolaborasi dengan instansi. Selain dengan tadi yang pihak-pihak disebutkan gitu Pak, sudah ada kerjasama belum Pak? Ya, alhamdulillah. Itu saya lupa sebutkan lagi dari Disperdagrin ya, yang udah memfasilitasi kita, yaitu dari sistem perizinan ya, dari apa namanya halal itu. Oh, izin. Alhamdulillah gitu. Halal. Oh, sudah halal ya? Sudah halal Produk gitu. yang olahan ya Pak? Yang ya? olahan Yang itu, olahan. itu seperti itu. Nah, jadi dalam hal itu pun saya mengaturkan dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya gitu. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak ada kata-kata yang paling indah selain saya haturkan terima kasih gitu. Baik Bapak. Ya. Nah Bapak ini kan sudah mau di penghujung obrolan kita Ya, nih betul. Pak. Sudah Ya. cukup lama Ya, rasanya ya, kita ya. mengobrol ya, nggak kerasa. Betul. Boleh deh Pak kasih motivasi buat sobat di rumah nih Pak nih, Ya. yang mungkin lagi semangat-semangatnya, Betul. atau ada yang lagi malah lesuk-lesuknya nih Ya, dalam ya. berusaha, Ya. atau tidak hanya spesifik jamur tiram, Ya. bisa berusaha apa saja Ya, kan ya Pak ya. betul. Boleh Pak ke sobat di rumah Ya. Pak. Halo sobat-sobat semua, kita sebagai insan yaitu di HHBK ya, hasil hutan bukan kayu bil khusus yang saya geluti, dan kepada teman-teman barangkali yang mempunyai salah satu usaha lain pun, mari kita yang namanya peribahasa mengatakan, tatkala kita 1000 kali jatuh, kita harus bangun 1001 kali. Wah. Jadi jangan sampai istilahnya kita itu patah di tengah jalan. Karena setiap usaha kita tidak mungkin tanpa ada rintangan. Tidak ada istilahnya jalan lurus bertabur bunga, yaitu untuk menghadapi hal-hal yang namanya usaha. Kemudian saya mengharap kepada teman-teman semua, jadi ayo kita berangkat, ayo kita menjajaki, atau ayo kita istilahnya melakukan sesuatu. Jangan menunggu ahli, udah saya bilang tadi. Jadi setiap kita ingin sesuatu tersirat dalam pikiran kita, marilah kita kerjakan. Jadi jangan, saya menandi nunggu ahli dulu, jangan. Semasa atau setiap apa yang kita mampu, coba lakukan. Jadi jangan sampai patah semangat teman-teman semua. Mungkin itu saja kata semangat dari saya untuk teman-teman semua. Nah, terima kasih Bapak. Nah kan sobat, sudah dibilang dari awal jangan menunggu ahli. Jadi kalau misalnya sobat semua mau coba usaha apapun, mulai aja dulu. Nggak usah menunggu alatnya lengkap ya betul, Pak ya. Betul. Coba aja dulu karena kemauan, dan yang penting lakukan. Nah itu. Jadi kalau dipikir terus nggak akan jadi ya Pak ya. Jadi betul. lakukan sekarang, kalau nggak kapan lagi. Betul. Nah Bapak, biasanya Pak, sebelum kita akhiri, saya selalu pantun dulu nih Pak. Udah berapa episode saya pantun terus. Nanti saya sudah pantun, Bapak bilang cakep ya. Sobat semua udah bilang cakep juga ya, sekalian ya. Pagi-pagi belanja sayur. Cakep. Rame nih, rame. Belanja sayurnya ditemenin Pak Sutardi. Cakep. Yuk, yang mau belajar jamur, cakep, langsung datang ke sini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share podcast ini ke teman-teman semua ya. Ayo Bapak, terima kasih sobat semua yang sudah nonton sampai habis. Mana satenya, mau nyobain? Pak, tadi kan katanya ada sate, ada bakso. Iya, betul. Penasaran, pengen cobain. Iya, boleh ya? Boleh ya? Nih. Boleh. Wah, terima kasih Ibu. Makasih banyak. Ya. Taruh di mana ya? Sok di sini aja ya. Coba makan juga, Pak. Nih, ada yang mau nggak? Mau nggak? Aku dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nggak Bu? Rasa ayam Pak? Ya mungkin itu perasaan Ibu aja gitu. Atau jamur? Iya, sate jamur. Kok rasa ayam ya? Cuman itu ala Mirip ya? Mekarjaya gitu. Nih, kalau nggak ada ayam, jamur pun jadi nih Pak. Iya, justru itu ya. Jadi saya cobain baksonya ya. Boleh.
Laper gak sih? Iya. Boleh dicoba. Bismillah. Ya. Ini bahannya apa aja, Pak? Ini jamur sama ada juga ayamnya gitu. Ya, gitu. Dikolaborasikan dengan ayam. Ini ladanya enak banget sih, berasa Iya, banget. ini pakai lada gitu. Ini yang bikin istri Bapak ya? Iya, iya. Enak banget.